Baik, kita coba lanjutkan contoh kedua. Di sini saya cuman bikin variasinya saja. Jadi masih data yang sama dengan di contoh pertama. Jadi ada delta H0 H2O nilainya sekian, delta H0 CO2 nilainya sekian, delta H0 C24 nilainya sekian. Nah, di sini saya tambahkan keterangan. Bagaimana apabila yang dibakar sekarang ada angkanya 14 gram C24 akan menghasilkan delta H seberapa besar? Nah, data tambahannya ada ARC 12, ARH itu 1. Kalau Anda ingat di video sebelumnya, gitu ya, pada saat kita membahas soal ini, di situ reaksinya tetap sama, C2H4 ditambah O2 karena pembakaran akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. C-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, saya tambahkan koefisien 2. H-nya di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 2, saya tambahkan koefisien 2. O totalnya di sebelah kanan itu ada 6, maka di sini saya letakkan angka 3. Nah, kalau Anda ingat di video sebelumnya, dengan menghitung delta H-nya ini, jadi sama, langkah awalnya, kita hitung delta H-nya 2 dikali delta HF0 CO2 ditambah 2 kali delta HF0 H2O, gitu ya. Kemudian kita kurang dengan 1 dikali delta HF0 C2H2 ditambah dengan 3 dikali delta HF0O2. Nah, kalau Anda ingat video sebelumnya, kita dapat nilai delta H-nya di sini adalah negatif 1323,1 kilojoule per mol. Ya, ini kita dapat setelah Anda hitung. Nah, karena di sini ada tambahan nilai 14 gram, maka kita harus menghitung dulu 14 gram ini dapat berapa mol. Seperti materi di kelas 10 stoikiometri, kita harus mencari nilai mol. Nilai mol itu bisa kita peroleh dari nilai massa molar atau gram dibagi dengan mr. Oke. Ini gramnya 14. Dibagi, karena senyawanya adalah C2H4, berarti 2 kali 12, 2-nya itu punya C, 12 itu ARC-nya, gitu ya. Ingat, hitung MR ditambah 4 kali 1. 4 itu adalah jumlah atom H-nya, 1 itu adalah ARH. Tuh, berarti di sini 14 dibagi 28, sehingga kita dapat angka 1/2 atau 0,5 mol. Nah, ternyata 14 gram C2H4 itu sebesar 0,5 mol, sedangkan data awal yang kita hitung ini untuk per mol, artinya per mol itu untuk 1 mol, ya. Sedangkan perhitungan 14 gram itu menghasilkan 0,5 mol, sehingga lanjutannya adalah delta H itu sama dengan negatif 1323,1 kilojoule per mol. Ini kita kali dengan 0,5 mol, sehingga satuan molnya hilang. Tinggal negatif 1323,1 kita kalikan 0,5, sehingga didapat negatif 661,55 kilojoule per molnya hilang. Oke, itu tambahan saja. Jadi bisa variasi soalnya berbeda-beda nantinya. Mungkin itu untuk penentuan delta H dari data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Terima kasih.